Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan kembali menaikkan doa-doa kita bersama di hadapan Tuhan, sebelum kita akan bersepakat bersama menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, kembali saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan untuk meneguhkan iman saudara saat kita akan bersama-sama menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Teks ini adalah ayat yang lain lagi yang kembali menegaskan tentang doa yang hari ini akan kita renungkan bersama, yang akan menguatkan iman kita dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ayat ini berkata di ayat 14 bahwa inilah keberanian percaya kita kepada Dia, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ayat ini menegaskan bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya, bahkan dikatakan keberanian kepercayaan kita kepada Dia, bahwa Dia mengabulkan doa kita. Allah mengabulkan doa umat-umatnya yang datang memohon kepada Dia. Allah mengabulkan setiap doa saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, dengar saudara, bahwa Allah mengabulkan segala pergumulan kita, doa kita di hadapan-Nya. Kalimat selanjutnya yang perlu kita perhatikan di dalam ayat 14 ini saudara, di mana dikatakan bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Artinya saudara bahwa doa-doa itu akan dijawab oleh Tuhan jika kita menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak menerima apa yang kita minta kepada Dia karena kita hendak menggunakan apa yang kita minta kepada Dia untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk apa yang Tuhan kehendaki, bukan untuk apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan kehendaki melalui setiap apa yang kita mohonkan kepada Dia saudara, tentu saja semuanya harus untuk kemuliaan nama-Nya. Semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika apa yang kita mohonkan kita sadar bahwa itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan memang ketika kita menerima apa yang kita minta kepada Tuhan, kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta kepada Dia sesuai dengan kehendak-Nya. Hari ini topik doa apa yang saudara rindu kita naikkan bersama melalui channel ini saudara? Malam ini topik doa apa yang saudara rindu kita sepakati bersama di hadapan Tuhan? Sebelum kita akan bersama-sama bersepakat berdoa bersama di hadapan Tuhan, mari koreksi. Apakah saudara akan menggunakannya? Apakah saudara rindu kalau Tuhan menjawab apa yang menjadi topik doa saudara hari ini, saudara akan gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan?
Ataukah saudara akan gunakan untuk hawa nafsu saudara, untuk kepentingan saudara, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Mari hari ini saudara, renungkan, dan kemudian kalau Tuhan menjawab saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas jawaban doa itu? Jadi bukan hanya sampai kita menerima jawaban doa saudara. Ketika kita menerima jawaban doa kita, hal yang jauh lebih penting adalah apa yang Tuhan kehendaki atas jawaban doa yang telah kita terima. Karena jika kita memperoleh apa yang kita doakan dan kita tidak gunakan untuk kehendak Tuhan, maka selanjutnya kita tidak akan mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Kita tidak akan mengalami jawaban doa yang lebih besar daripada Tuhan. Karena firman-Nya tadi menegaskan bahwa kita akan menerima jawaban doa kita. Doa-doa kita akan dikabulkan jika kita meminta apa yang Dia kehendaki, sesuai dengan apa yang Dia inginkan, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Artinya kalaupun itu dijawab, maka harusnya kita gunakan untuk apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau demikian saudara, maka Tuhan akan percayakan lebih. Kenapa seringkali kita tidak dipercayakan hal-hal besar? Karena ketika Tuhan menjawab kita perkara kecil, kita tidak bisa dipercaya. Kita tidak gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang Tuhan percayakan perkara-perkara besar? Tuhan jawab doa-doa mereka lebih besar dan lebih besar lagi saudara. Karena ketika Tuhan menjawab doa-doa mereka dalam perkara kecil, mereka gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan jawab mereka dalam doa-doa yang lebih besar, mereka tetap menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya Tuhan percayakan yang lebih besar dan lebih besar ketika mereka tetap bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya saudara, biarlah ketika kita datang kepada Tuhan berdoa, berdoalah kepada Dia untuk menurut kehendak-Nya. Berdoalah kepada Dia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka dengan demikian kita akan memperoleh apa yang menjadi doa-doa dan pergumulan kita. Dan kemudian ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada-Nya. Saudara, iman adalah hal yang lain lagi yang sangat penting dalam kita berdoa kepada Tuhan. Selain kita berdoa, yang harus kita pastikan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal kedua adalah iman. Karena dikatakan kalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah menerima apa saja yang kita minta. Itu berbicara iman saudara. Bahwa saat kita meminta, kita tahu dan kita percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita minta. Jadi dari ayat yang kita belajar hari ini saudara, bahwa dalam kita berdoa kepada Tuhan, hal yang perlu kita pastikan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apakah kita percaya bahwa kita pasti menerimanya. Jika demikian, maka kita akan menerima jawaban-jawaban doa kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara saat kita bersama-sama akan menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan segala pergumulan, segala permohonan saudara. Mari kita bersepakat di hadapan Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan saat ini. Percayalah saudara, bahwa apapun pergumulan saudara, apapun beban saudara, apapun penyakit saudara, apapun kebutuhan dan kerinduan saudara saat ini, Allah peduli dan Allah sanggup mewujudkan segala kerinduan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan iman. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap yang benar, dan datang kepada Dia dengan penuh ketekunan. Terus berseru, terus memohon di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan dan memperhatikan anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa dan berseru. Namun sebelumnya saudara, sebelum kita akan memohon di hadapan Tuhan,
Saya mau mengajak saudara untuk sebentar kita menaikkan kata-kata syukur, menaikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Karena sebenarnya Dia lebih tahu apa yang kita rindu, Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya saat ini kita mau cari perkenanan Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur kepada Dia. Mari saudara, mulai bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan kata-kata syukur dan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Allah kami. Saat ini kami sungguh bersyukur kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bisa menaikkan permohonan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah, tempat kami mengadu, tempat kami berserah, tempat kami berseru atas segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami berseru kepadamu, kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Sebelum kami bermohon di hadapan-Mu, kami mau naikkan penyembahan kami, pengagungan kami bagimu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapakku, terpuji-pujilah namamu ya Allahku. Dalam nama Yesus kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Bapa. Haleluya. Saudaraku, saat ini saya mau menopang saudara di dalam doa. Saya mau kita bersepakat bersama menaikkan doa-doa dan pergumulan saudara. Sebelum kita akan menaikkan topik-topik doa di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini saudara datang kepada Tuhan. Mungkin ada kerinduan saudara yang saya tidak tahu, mungkin ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu, mungkin ada beban berat kehidupan saudara yang saya tidak tahu saat ini. Itu sebabnya saya rindu saudara naikkan segala permohonan itu di hadapan Tuhan, segala persoalan itu, segala beban itu di hadapan Tuhan, dan saya akan mendukung saudara di dalam doa. Percayalah saudara bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan sanggup. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, naikkan segala kerinduan saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Bapa, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini yang merindukan sesuatu Engkau wujudkan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan, ya kami yang berkuasa, ya Allah kami yang berkuasa, ya Bapa kami yang penuh kasih, Engkau kiranya yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan mendengarkan seruan-seruan-Mu, Tuhan mendengarkan jeritan hati-Mu, Tuhan mendengarkan segala kerinduan-Mu, dan Dia Allah yang mengabulkan segala kerinduan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau engkau saat ini sedang berbeban berat, Tuhan mendengarkan dan Dia mengangkat segala beban beratmu. Bapa di sorga, angkat segala beban anak-anak-Mu, angkat segala persoalan dan masalah kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk saudara tetap ada dalam keadaan sehat.
Saya rindu berdoa buat kesehatan saudara, supaya apapun yang terjadi, sekalipun di masa pandemi seperti ini, kesehatan tetap menjadi bagian saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, berikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan segala macam penyakit saudara. Itu sebabnya saat ini datang kepada Tuhan dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang melakukan mujizat. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan mulai berseru kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan, mereka yang sedang terbebani oleh karena penyakit, mereka yang sedang menderita oleh karena penyakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan. Ulurkan kiranya tangan-Mu bagi mereka ya Tuhan, dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terinfeksi virus ya Tuhan. Hamba berdoa, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Mereka yang menderita tumor, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Kalau ada yang menderita sakit ginjal, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Kalau ada yang menderita penyakit asam lambung, dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Apapun bentuk penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkaulah kiranya yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu mujizat dinyatakan, mereka disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, saat ini saudara, mulai ucapkan kata-kata iman bahwa engkau disembuhkan. Mujizat terjadi bagimu. Saat ini, jika saudara mulai mengalami kuasa Tuhan, mulai mengalami mujizat Tuhan menjamah tubuh saudara, mengerjakan kesembuhan bagi saudara, mulai bersaksi saudara. Saksikan apa yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, bahkan saat ini hamba mau berdoa ya Tuhan, jika ada keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang sakit, orang tua mereka, suami, istri, anak-anak, atau saudara mereka, siapapun yang sedang menderita sakit, Tuhan kiranya mengulurkan tangan. Tuhan kiranya menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, menyatakan perkara besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka. Engkaulah kesembuhan bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga-keluarga saudara, untuk keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis.
Saudara, jika keluarga kita menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, maka keluarga itu menjadi sorga bagi kita. Keluarga itu begitu indahnya. Itu sebabnya saat ini, untuk kita mengalami suasana sorga di tengah keluarga kita, mari kita meminta kepada Tuhan untuk mencurahkan kuasanya di tengah-tengah keluarga kita, untuk menyatakan kasih karunia-Nya di tengah keluarga kita. Mari berdoa bagi keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Turunkanlah kiranya, curahkanlah kiranya damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu berlimpah dicurahkan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kerjakan keharmonisan, kerjakan ya Tuhan di tengah keluarga anak-anak-Mu, untuk mereka mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera dan ketentraman daripada Tuhan. Keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang menjadi saksi bagi banyak orang. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam keadaan ekonomi saudara, untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Mungkin dalam masa pandemi ini ada anak-anak-Mu yang begitu menderita, begitu kesusahan, kekurangan. Ekonomi mereka hancur di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu menjadi ekonomi yang diberkati oleh Tuhan, ekonomi yang berkelimpahan oleh karena berkat Tuhan mengalir. Berkati ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah-tengah keadaan ekonomi mereka. Kerjakan pemulihan ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini merindukan pekerjaan ya Tuhan. Mungkin mereka sedang ada dalam keadaan pengangguran di masa pandemi ini. Hamba berdoa, ya Tuhan, berikan anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, biarlah curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mengalami kuasa Tuhan dan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang bekerja sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam bisnis pekerjaan mereka juga, Tuhan yang campur tangan, di mana mereka bekerja, dalam perusahaan apa, dalam bisnis apa mereka bekerja, mengabdi, Tuhan memberkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Merekalah yang menyediakan kebutuhan pangan bagi bangsa kami ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus. Apa yang mereka tanam biarlah berhasil dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati para pegawai, berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini oleh karena kasih karunia-Mu bagi mereka, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS juga ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dan memberkati para PNS ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis, di mana dalam masa pandemi ini
mereka sedang berjuang ya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, sedangkan mereka pun terancam oleh virus. Itu sebabnya saat ini kami mau menopang mereka, kami mau mendukung mereka dalam doa. Berkati para medis ya Tuhan, jagai lindungi mereka, berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi usaha, bagi bisnis, bagi pekerjaan anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, Engkau-lah kiranya yang memberkati, sehingga usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka bisa mengalami kasih karunia Tuhan, bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita bersyafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat bersama bagi bangsa ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini Tuhan, video sahabat doa ini, setelah kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan Tuhan, tiba waktunya saat ini kami merendahkan diri. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, bagi pemerintahan kami. Tuhanlah kiranya yang campur tangan. Dengarkan seruan kami ya Tuhan, dengarkan jeritan hati kami. Saat ini kami berdoa buat pemerintahan kami. Berkati mereka yang sedang bertanggung jawab, yang sedang duduk dalam kursi pemerintahan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, bahkan sampai ke jajaran yang paling rendah. Tuhan yang berkarya, Tuhan jamah mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan berkati mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para pemerintah kami ya Tuhan. Bahkan saat ini kami juga berdoa buat keadaan bangsa kami ini. Engkau kiranya yang campur tangan ya Tuhan. Engkau kiranya yang bekerja bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan keamanan bangsa kami, kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati para pemerintah ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan campur tangan, memulihkan bangsa ini. Ya Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan politik bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa ini. Di masa pandemi ini biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan berkarya untuk membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan bangsa ini dari virus juga, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, lawat dan berkati bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui program sahabat doa ini setelah saudara mendengarkan ayat firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Jika saudara rindu terus berlangganan dengan program sahabat doa ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Kalau saudara diberkati melalui program sahabat doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.